Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiadianti Utari SPD. Saya adalah guru di SMP Negeri 19 Kerinci. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Septiadian. Ibu lihat kelasnya sudah bersih. Ini siapa yang piket hari ini? Saya, Bu. Kelasnya bersih, meja Ibu juga rapi, bunganya juga cantik. Ya, Ibu memberikan apresiasi untuk yang piket hari ini bagus. Ya, Terima kasih, Bu. Nah, untuk piket-piket yang lainnya gini, kalau piket bersih semuanya, tidak ada sampah, mejanya bersih, Ibu pun senang duduk di sini nih. Tengok nih meja Ibu rapi. Oke, sebelum kita mulai belajar, yang piket tadi siapa hari ini yang cowoknya? Zakarias ya, Ibu lihat nih di daftar piket. Bu. Nah, Ibu minta untuk pimpin doanya dulu sebelum kita mulai belajar. Siapa, Bu? Ya, Zakarias. Zakarias, guru dari tadi. Bu Nurmi ini, Bu, tidak serius, Bu. Ayo kita mulai berdoa dulu. Baik, teman-teman, marilah kita siap berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Oke. Bu. Terima kasih Zakaria sudah memimpin doanya. Jadi sebelum belajar itu kita biasakan membaca doa supaya pembelajarannya nanti diserap semua. Nah, oke. Kemudian Ibu mau cek kehadiran dulu nih. Ibu cek kehadirannya. Arin ada, Siti ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Cecep, Bu, nggak hadir, Bu. Siapa? Cecep, Bu, nggak hadir. Utari, Oh, Bu. Cecep. Utari, Bu. Nggak berangkat, Yang tidak Utari. hadir. Sudah dua orang yang tidak hadir ini. Iya, Bu. Apa keterangannya? Cecep tadi sakit perut katanya, Bu. Perut. Yang satu Iya. lagi Utari nonton pawai, Bu. nonton pawai. Iya, kita harus mengutamakan belajar dulu di sekolah, harus belajar, ikut semua kegiatan di sekolah, harus belajar. Kita sebagai pelajar tugasnya belajar. Kalau memang ada sakit, itu kita harus buat surat izin. Makanya semuanya harus jaga kesehatan ya, Ananda ya. Sekarang sedang musim sakit-sakit ini, harus dijaga semuanya fisiknya, makannya dijaga. Oke? Iya, Ibu. Oke, kita mulai belajar ya. Bu. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru, bab 6, tentang fabel. Kalau bab kemarin masih ingat tentang apa? Bab sebelumnya, bab 5. Nah, pada lupa kan? Itulah. Nggak buka buku nih malam-malam nih. Simpan semua bukunya, nonton. Iya, Bu. Nah, coba dibuka bukunya. Sekarang kita masuk ke materi bab 6, bab 5. Sebelumnya kita belajar tentang puisi rakyat. Jadi sekarang benar sekali Lilis. Sekarang kita masuk ke tentang fabel. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mencermati contoh fabel, nanti Ananda mampu menjawab pertanyaan dan menjelaskan rangkaian peristiwa penting yang terdapat pada teks fabel
yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua, tujuannya setelah mendengarkan penjelasan dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan unsur intrinsik fabel dengan benar. Jadi, manfaat kita mempelajari fabel ini yaitu sebagai media hiburan. Kita jangan baca buku-buku yang berat-berat semua, buku pelajaran-pelajaran atau nonton TV, nonton kriminal terus. Sesekali bolehlah ya kita baca buku tentang fabel untuk sebagai hiburan untuk kita. Kemudian yang kedua, di dalam fabel itu nanti kita akan mendapatkan pesan moral. Apa pesan moralnya? Nah, ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kemudian manfaat kita belajar fabel ini, kita akan meningkatkan kebiasaan membaca. Ibu juga dulu waktu SMP itu kurang suka membaca, tapi karena sering membaca fabel, buku-buku cerita tentang fabel, ibu jadi tertarik juga untuk membaca. Akhirnya kebiasaan sampai sekarang. Nah, begitu juga harusnya dengan Ananda ya. Pesan moral itu apa, Ibu? Nah, itu ada yang nanya nih, fabel itu apa? Nah, sebelumnya Ibu liatin dulu nih. Nah, pernah nggak lihat cerita tentang semut dan belalang? Nggak pernah, Ibu. Baru, Ibu. Nggak pernah, berarti ini semua siswa Ibu. Nah, ini ada gambar ulat yang sombong, cerita ulat yang sombong. Contoh fabel yang Ibu lihatkan tadi, siapa yang sudah pernah membaca? Atau cerita apa yang pernah dibaca? Saja, Ibu, paling Kancil dan buaya sudah, Bu. Kancil dan buaya pasti sering dengar ya cerita kancil dan buaya. Ya Bu, Ya, Bu. sering Bu. Nah, sekarang coba kita jawab tadi pertanyaan dari Nurmi. Ada yang bisa jawab? Fabel itu apa, kata Nurmi tadi? Pesan moral, Ibu. Iya, di dalam fabel itu kita bisa mencari pesan moralnya. Pesan moralnya itu ya memberikan nasihat kepada kita. Jadi, fabel itu apa? Dari gambar-gambar ini, siapa tokoh-tokohnya? Hewan, Ibu. Bu, semuanya hewan ya, Bu. Tokohnya itu adalah hewan. Jadi, fabel itu cerita tentang kehidupan binatang yang tokohnya adalah seperti hewan. kita manusia, Bu. iya, bisa berbicara seperti manusia, sifat-sifatnya seperti manusia, tetapi tokohnya binatang atau hewan. Kemudian, karena tujuan kita tadi, kita akan menjawab pertanyaan tentang peristiwa penting. Nah, sebelum kita mencari peristiwa penting, nanti pada pembelajaran ini, penilaian yang Ibu lakukan yaitu Ibu akan menilai tulisan siswa yang mampu mendaftar peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalam fabel. Jadi harus diingat ya, siapa yang banyak mencari peristiwa pentingnya dan peristiwa pentingnya itu benar. Kemudian yang kedua, mencari unsur intrinsik yang ada di dalam fabel. Nah, itu yang akan Ibu nilai nanti. Sebelum kita mengerjakan latihan, nah silakan dibuka buku paket Ananda. Di halaman 195 ada fabel, contohnya Belalang Sembah. Kemudian sebelum membaca fabel itu, nah dengarkan dulu nih, ada cerita nih. Nah, jadi siswa harus memperhatikan ya, karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti, itu berdasarkan dari fabel yang diperdengarkan ini. Ada jawabannya di dalam video. Jadi kalau tidak nyimak, nggak bisa jawab nanti. Oke, semuanya siap? Ya, Ibu. Oke, perhatikan ya. Sore kita nonton. Pada saat musim panas, itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah. Nikmati saja musim panas ini. Jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka.
Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Dia berpikir tentang hari-hari apapun selama berlapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup, semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang bertahan sarang semut. Sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Sudah nonton semua tadi? Sudah memperhatikan? Sudah, Ibu. Sudah. Ibu. Sudah pernah lihat cerita ini sebelumnya? Belum, Ibu. Belum, baru pertama kali ini dengar cerita tentang semut dan belalang ya. Nah, dari video tadi, coba Ananda daftarkan apa-apa saja yang terjadi di dalam ceritanya. Siapa yang bisa, kelompok mana yang sudah mendaftarkan peristiwa pentingnya ini? Apa-apa saja yang terjadi? Yang pertama tadi. Apa saja yang Ananda lihat? Belalangnya bernyanyi, Bu. Belalangnya hanya kerjaannya bernyanyi, Iya. bernyanyi saja. Iya. Nah, sekarang Ibu tanya, kenapa semutnya ngumpulin makanan? Ada lagi peristiwa yang lain? Dia dibantu, Ibu. Siapa yang bantu? Ratu. Semut, Bu. Nah, Ratu semut. untung Ratu Semut tadi mau berbaik hati dan memberikan makanan. Nah, jadi di dalam fabel tadi kita sudah menemukan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ada yang sudah mendaftar 4 peristiwa, ada yang lebih juga ya. Nah, nanti kita presentasikan. Setelah kamu menonton fabel tadi, Ibu juga sudah menyediakan bacaannya. Nah, ada ceritanya di dalam LPU, di dalam ajar juga, silakan dijawab LKPD-nya. Nanti baru kita presentasikan. Nah, silakan bekerja di dalam kelompoknya masing-masing. Jadi yang lengkap ya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kalau tadi kan baru 4 saja. Nah, siapa yang sudah banyak nanti daftar peristiwanya, Ibu kasih hadiah lah. Kalau benar semua banyak lagi. Itu kita kasih hadiah juga ya. Sebentar lagi nih istirahat nih. Kelompok siapa yang mau tampil terlebih dahulu? Kelompoknya Sakarias itu, Bu Guru. Kelompok Zakarias jago-jago ya. Ya. Nah, silakan. Kelompok Zakarias. Nah, itu tadi teman-temannya sudah mempresentasikan, juga sudah kita sudah mendiskusikan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur intrinsik yang ada di dalam fabel. Nanti kita cari lagi unsur-unsur intrinsiknya. Jadi sekarang Ananda semua sudah tahu kan apa itu fabel? Sudah tahu? Iya. Apa tadi fabel? Cerita yang tokohnya binatang, Bu, menyerupai Iya. manusia kehidupannya, Bu. Ya, cerita yang kehidupannya menyerupai manusia, tetapi tokohnya adalah tokoh binatang. Dan di dalam fabel itu kita juga bisa mengambil pesan moral yang terjadi di dalam fabel. Mungkin itu saja untuk hari ini. Kita lanjutkan pertemuan kita besok. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.